Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang perencanaan model usaha Canva. Kelompok ini dianggotai oleh saya, Sidik Permana, Dimas Satria Devara, Natalia Desyela, dan Suci Salsa Nabila. Next. Memiliki bisnis yang sukses merupakan impian setiap pengusaha. Kendati demikian, berbisnis bukanlah hal mudah, terlebih bagi mereka yang minim pengalaman. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha merancang bisnisnya sebaik mungkin. Salah satunya menggunakan bisnis model Canva. Model ini sudah diterapkan beberapa perusahaan besar seperti Honda, Toyota, dan Amazon. Next. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dimas. Selanjutnya ada bisnis model Canva. Alexander Osterwalder itu adalah seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Dengan kerangka sederhana, bisnis model Canva akan memudahkan untuk melihat gambaran tentang sebuah ide bisnis dan rencana realisasinya dengan cepat. Bisnis model Canva merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan saat ini karena terstruktur. Bisnis model Canva merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai namanya, bisnis model Canva dibuat dalam sebuah gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Ini adalah bisnis model Canva merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Jika dilihat lebih teliti, bisnis model Canva membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Natalia. Di sini ada beberapa elemen dalam berbisnis model Canva. Yang pertama, value profession, kedua customer segment, ketiga customer relation, keempat channel, kelima key activity, keenam key resources, 7 key partner, 8 core struktur, 9 revenue streams. Next. 2 ada perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Next. Tujuan dan fungsi ada 4. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kedua, memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelumnya dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. 3, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Keempat, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Selanjutnya akan dibacakan dengan Suci. Selanjutnya ada proses perencanaan produk, yaitu dibagi 2, ada mengidentifikasi peluang dan mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Di sini mengevaluasi dan memprioritaskan proyek itu ada perspektif dasar. Yang pertama itu ada strategi bersaing, yang kedua itu segmentasi pasar, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat perencanaan platform produk, dan yang terakhir evaluasi peluang produk baru secara fundamental. Selanjutnya ada pemasaran produksi. Proses pembuatan contoh perencanaan produksi adalah suatu jenis kegiatan yang mengkombinasikan beberapa faktor produksi yang ada untuk menghasilkan suatu jenis produk, baik berupa barang maupun berupa jasa, agar bisa diambil nilai lebih atau manfaatnya oleh konsumen.
Selanjutnya ada fungsi perencanaan produksi. Yang pertama itu ada menekan biaya produksi. Yang kedua itu meminimalkan investasi inventaris. Yang ketiga ada memaksimalkan layanan nasabah. Yang keempat ada mengurangi perubahan nilai produksi. Yang kelima menekan perubahan tingkat tenaga kerja. Dan yang terakhir memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Di sini ada beberapa strategi, yaitu ada 4 strategi. Yang pertama ada routing. Routing di sini itu proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasional produksi. Yang kedua itu ada penjadwalan. Penjadwalan di sini tidak hanya untuk jam kerja karyawan saja, tetapi juga dilakukan untuk bahan, suku cadang mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dispatching. Itu adalah proses produksi atau tahap implementasi. Biasa dimulai setelah routing dan penjadwalan. Yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu semua perintah dikeluarkan langsung oleh otoritas terpusat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sidik Permana. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran atau marketing plan adalah sebuah perencanaan tertulis yang di dalamnya berisi beberapa unsur analisis seperti target, kegiatan, dan anggaran pemasaran. Perencanaan pemasaran mendeskripsikan secara rinci komponen-komponen tersebut agar dipahami pihak internal maupun eksternal. Perencanaan pemasaran akan menjawab pertanyaan apa, bagaimana, kapan strategi pemasaran sebuah usaha. Ada 4 macam tujuan perencanaan pemasaran. Yang pertama, menyelaraskan tujuan pemasaran dengan visi dan misi usaha. Yang kedua, mengidentifikasi target pemasaran yang sesuai dengan nilai usaha. Yang ketiga, menetapkan anggaran efektif dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab kegiatan pemasaran. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam pemasaran. Yang pertama, membuat ringkasan eksekutif pemasaran. Kedua, menentukan target pemasaran. Yang ketiga, menganalisis kompetitor. Yang keempat, menyusun konten strategi pemasaran. Lalu yang kelima ada membuat KPI strategi pemasaran. Yang keenam, merencanakan anggaran kegiatan pemasaran. Yang ketujuh, membuat kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir, merencanakan penggunaan marketing tools. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Semoga materinya dapat dicerna dan mudah dipahami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.